Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi semester 2 bab 2 tentang regresi linier dan analisis korelasi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian regresi linier. Regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang dianalisis adalah dalam regresi linear sederhana, variabel X sama dengan variabel bebas atau independen dan variabel Y adalah variabel terikat atau dependen. Tujuannya menentukan garis lurus terbaik atau garis base fit yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Garis base fit adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik data, digunakan untuk memprediksi atau memahami pola hubungan antar variabel. Dipilih agar jumlah kuadrat dari selisih antara data aktual dan prediksi sekecil mungkin. Lanjut ke metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil atau least square adalah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan garis base fit dalam regresi linier. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai yang diprediksi oleh model regresi dengan nilai yang sebenarnya dalam data. Metode kuadrat kecil bekerja dengan cara mencari garis yang meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara titik dan garis tersebut. Jarak antara titik data dan garis diukur dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dengan menggunakan metode kuadrat kecil, kita dapat menemukan garis base fit yang paling sesuai dengan sebaran data. Garis base fit ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode kuadrat kecil. Persamaan garis base fit dapat diprediksi menggunakan metode kuadrat kecil dengan langkah-langkah berikut. A. Menentukan persamaan perkiraan garis regresi Y atau Pi. B. Menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati Y dan Y atau Pi atau sigma Y kurang Y atau Pi. C. Menentukan nilai sigma Y dikurang Y atau Pi kuadrat terkecil. Jika Y dikurang Y atau Pi kuadrat kecil, maka Y atau Pi merupakan garis base fit. Jadi selanjutnya adalah contoh soal dari metode kuadrat terkecil. Jadi soalnya itu adalah tentukan garis base fit dari data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung 8 siswa berikut. Jadi uang jajan yang pertamanya adalah 10.000 hingga 45.000 dan uang yang ditabung adalah 2.000 hingga 15.000. Jadi awal langkah pertamanya itu menentukan garis base fit. Jadi kita akan membuat diagram seperti ini, lalu kita garis yang menurut kita lurus hingga menyentuh minimal 2 titik. Lalu kita terdapat titik A 10,2, 15,5, 45,15, 50,14. Lanjut langkah yang kedua yaitu menentukan persamaan perkiraan garis regresi Y atau Pi sama dengan MX tambah C. X dikurang X2 per X1 kurang X2 sama dengan Y kurang Y2 per Y1 kurang Y2. Langkah awal kita menghitung garis pertama yaitu X dikurang 10 di per 45 kurang 10. 10 adalah X2 dan 45 adalah X1. Lalu sama dengan Y kurang 2, 15 kurang 2. 15 adalah Y1 dan 2 adalah Y2. Lalu hasilnya adalah X dikurang 10 per 35 sama dengan Y kurang 2 per 13. Hasil dari 45 kurang 10 dan 15 kurang 2. Lalu 35Y min 70 sama dengan 13 X min 130. Hasil dari kali silang 13 kali X sama dengan 13X dan 13 kali min 10 sama dengan min 130. Lalu 35 dikali Y sama dengan 35Y dan 35 dikali min 2 sama dengan min 70. Lanjut 35Y sama dengan 13X min 130 tambah 70. Lalu 35Y sama dengan 13X, hasilnya adalah menjadi min 60 karena min 130 ditambah 70. Lanjut Y sama dengan 13X min 60 per 35, hasilnya adalah Y sama dengan 1 per 35 13X 60. Lanjut ke garis 2, X dikurang 15 per 50 kurang 15 sama dengan Y dikurang 5 per 14 kurang 5. Lalu kita kali silang juga X kurang 15 per 35 sama dengan Y kurang 5 per 9.
hasilnya menjadi 35Y min 175 sama dengan 9X min 135. Lalu 35Y sama dengan 9 kali 9X min 135 plus 175. 35Y sama dengan 9X plus 40. Y sama dengan 9X plus 40 per 35. Lalu Y sama dengan hasilnya adalah 1/35 9X plus 40. Lanjut ke garis 3, yaitu X dikurang 10 per 50 kurang 10 sama dengan Y kurang 2 per 14 kurang 2. Lalu X kurang 10 per 40 sama dengan Y kurang 2 per 12. Lalu 40Y min 80 sama dengan 12X min 120, hasil dari kali silang. Lalu 40Y sama dengan 12X min 120 plus 80. Lanjut 40Y sama dengan 12X min 40. Y sama dengan 12X min 40 per 40. Hasilnya Y sama dengan 12X min 40 per 40. Lalu hasil dari Y tersebut adalah 1/10 3X min 10. Jadi hasil dari garis tersebut adalah garis 1, 2 titik yang lalu garis adalah A 10,2 dan B 45,15. Lalu persamaan garisnya adalah Y topi sama dengan 1/35 13X min 60. Lalu garis yang kedua C 15,5 dan D 50,14. Persamaan garisnya Y topi 1/35 9X plus 40. Lalu garis terakhir adalah A 10,2 dan D 50,14. Lalu persamaan garisnya adalah Y topi sama dengan 1/10 3 kali 3X min 10. Pembahasan selanjutnya adalah materi model regresi linier. Model regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Model ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Regresi linier banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, biologi, psikologi, dan ilmu sosial untuk membuat prediksi dan memahami hubungan antar variabel. Misalnya, seorang pemasar bisa menggunakan regresi linier untuk memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan, atau seorang ilmuwan bisa menggunakannya untuk memodelkan hubungan antara dosis obat dan respon pasien. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus B dikali X, di mana Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A dan B sama dengan konstanta. Selanjutnya adalah B sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X bagi N. Lalu keterangannya adalah Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, N sama dengan banyak pasangan. Lanjut ke pembahasan soal tentang model regresi linier. Soalnya adalah 5 orang sepakat untuk menurunkan berat dengan cara bersepeda selama sepekan. Hasilnya dalam tabel berikut. Tentukan model regresi linier tersebut. Nama, lama bersepeda, berat badan turun. Jadi ini adalah jam lama bersepeda dan berat badannya. Jadi kita memakai rumus seperti yang tadi dijelaskan. Lalu untuk hasil X Y, sigma X Y dan X kuadrat dan X kali Y adalah 5, 1750, 7570, dan 91. Maka kita mengikuti rumus tadi, yaitu B sama dengan 5 dikali 7570 dikurang 21 dikali 1750 per 5 dikali 91 dikurang 21 kuadrat. Lalu B sama dengan 37.950 dikurang 35.750 per 455 dikurang 441. B sama dengan 1100 per 14 sama dengan 78,57. Jadi itu adalah B. Lanjut ke A. A nya adalah dengan rumus A sigma Y dikurang B sigma X
per N. Jadi A sama dengan 1750 dikurang 78,57 dikali 21 per N. A sama dengan 1750 dikurang 1949,97 hasil dari 78,57 dikali 21. Lalu E nya adalah 5, maka hasilnya adalah A sama dengan 100,03 per 5 sama dengan 20,06. Selanjutnya adalah materi terkait tentang analisis korelasi atau koefisien korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis korelasi, kekuatan, serta arah hubungan antara dua variabel. Korelasi membantu kita memahami sejauh mana dua variabel berubah bersama dan apakah perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lain. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Ciri-cirinya adalah yang pertama, R sama 1 menunjukkan korelasi positif sempurna. Artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat secara proporsional. Kedua, R sama dengan -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lain menurun secara proporsional. Terakhir adalah R sama dengan 0 menunjukkan tidak ada korelasi, artinya tidak ada hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Selain melibatkan dragon pencar, korelasi data bivariat dapat dianalisis dengan menghitung nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah angka yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasinya apakah kuat, sedang, ataupun lemah. Lalu ada jenis korelasi produk momen. Korelasi produk momen juga dikenal dengan korelasi Pearson, adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel kuantitatif. Korelasi Pearson merupakan salah satu metode korelasi yang paling umum digunakan, terutama ketika data memenuhi syarat asumsi-asumsi tertentu seperti linearitas dan normalitas. Rumus koefisien korelasi adalah R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar pangkat sigma X kuadrat dikurang X dikuadratkan dikali sigma Y kuadrat dikurang Y dikuadratkan. Keterangannya adalah R adalah koefisien korelasi Pearson, N adalah banyaknya sampel, XY adalah hasil perkalian antara nilai X dan Y, X nilai variabel bebas, dan Y adalah nilai variabel terikat. Selanjutnya yang terakhir adalah koefisien determinasi atau R squared atau R kubik adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0, 1, atau 0% hingga 100% jika dinyatakan dalam persentase. Koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus berikut. R2 sama dengan R kuadrat dikali 100%. Membahas soal tentang koefisien korelasi. Jadi soalnya adalah seorang guru ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar X dan nilai ujian matematika Y dari 3 siswa. Data yang diperoleh jam belajarnya adalah 246 dan nilai ujiannya adalah 60/70/80. Jadi tabelnya seperti berikut. Sigma hasilnya adalah sigma X 12, sigma Y adalah 10, sigma X ya 880 dan X kuadrat 56. Lalu Y2 itu adalah 14.900. Lanjut kita memakai rumus yang sudah tadi kita jelaskan. R nya adalah sama dengan 3 dikali 880 dikurang 12 dikali 10 per 3 dikali 56 dikurang 12 kuadrat, lalu dikali 3 dikali 14.900 dikurang 210 kuadrat. Lalu hasilnya adalah R sama dengan 2540 dikurang 2520 per 168 dikurang 144 dikali 44700 dikurang 44100 sama dengan 120 per 24600 pangkat. Lalu R sama dengan 120 per 14400 pangkat sama dengan 120 per 120 adalah 1,0. Jadi korelasi 1,0 termasuk korelasi yang kuat. Lanjut kita memakai rumus determinasi adalah R kuadrat
besar sama dengan R kuadrat kecil dikali 100%. R kuadrat besar sama dengan 1,0 kuadrat dikali 100% adalah hasilnya sama dengan 1 kali 100% sama dengan 100%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.